Halo teman-teman, apa kabar kalian pada hari ini? Oke, baik. Jadi saya di sini Zakia Maulida dari staf Departemen SPI akan mengajak kalian untuk membuat poster ilmiah. Nah, tapi sebelumnya teman-teman tahu nggak sih bedanya poster ilmiah sama infografis itu? Nah, sebelum kita membuat poster ilmiah terlebih dahulu, mari simak penjelasan dari saya perbedaan poster ilmiah dan poster infografis. Nah, dilihat dari segi tujuan, poster ilmiah memaparkan hasil penelitian, merangsang diskusi akademis, dan berbagai temuan ilmiah dalam konferensi maupun seminar. Nah, sedangkan poster infografis tujuannya yaitu untuk menyampaikan informasi atau data yang kompleks dengan cepat, jelas, dan menarik dan dapat dipahami halayak umum. Dan dapat dilihat dari segi audiensnya, poster ilmiah itu dari komunitas akademis, peneliti, mahasiswa, dan profesi yang di bidang terkait. Kemudian ada poster infografis. Audiensnya itu masyarakat umum, pembaca biasa, atau seseorang yang tertarik pada topik tertentu. Nah, kemudian kita lihat dari struktur kontennya. Poster ilmiah itu bersifat formal dan sistematif. Biasanya mencakup tentang judul, penulis, abstrak, pendahuluan, bahan, dan metode, kemudian kesimpulannya. Sedangkan poster infografis alurnya yang sangat jelas dan terorganisir dengan fokus pada hierarki visual untuk membantu mata memandang atau mata pembicara. Kemudian dari segi perbandingan, nah poster ilmiah keseimbangan antara teks dan visual relatif seimbang karena visual grafik tabel gambar digunakan untuk mendukung data. Dibandingkan dengan poster infografis, itu sangat mengutamakan visualnya dari ikon, grafik, bagan, ilustrasi, skema warna yang menarik untuk menjelaskan data dengan teks yang lebih ringkas dan tabel yang lebih jelas. Ada gaya bahasa. Kemudian ada gaya bahasa. Poster ilmiah menggunakan bahasa yang formal, teknis, dan spesifik sesuai dengan disiplin ilmu yang berlaku. Sedangkan poster infografis menggunakan bahasa yang sederhana, langsung, dan bebas jargon agar mudah dipahami siapapun. Oke, mungkin dari saya cukup itu. Kemudian lanjut kita membuat poster ilmiah. Oke, dadah. Halo teman-teman, step pertama kita membuka beranda Canva dulu. Nah, kemudian kita pilih ukuran khusus buat ini. Oke, kita punya lebar 21, kemudian tinggi 29,7 cm. Nah, biasanya itu ukurannya itu A3 atau 4 dibuat sesuai dengan kriteria masing-masing ya. Oke. Kita kan udah di beranda Canva-nya ya, guys. Untuk itu sebelum mendesain kita itu udah punya rancangan sih mau buat desain layout. Nah, kita udah mikir layoutnya itu mau gimana. Nah, kemarin aku udah punya layout nih, tinggal masukkan ya. Nanti kalian bisa nambahin logo asal instansi kalian dari mana, di tengah maupun di pojok sini ya. Maupun pojok sini ya. Semua bisa tergantung dari kalian juga ya. Oke. Nah, judul poster ilmiah saya itu ada integrasi seni permainan Jawa Tengah dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk meningkatkan literasi budaya anak sekolah dasar dalam SDG 4. Nah, untuk selanjutnya ada latar belakang, yaitu bisa dulu ya. Di era revolusi industri 4.0 menuntut pendidikan untuk tidak hanya berfokus pada aspek akademik,
tetapi juga memperkuat literasi budaya siswa. Kemudian yang kedua ada sumber. Nah, sumber di sini saya pakai kode QR ya, teman-teman bisa memakai kode QR, link ataupun yang lainnya itu bisa ya. Kemudian ada tujuan dari belajar saya itu pembelajaran bahasa Inggris yang diintegrasikan dengan permainan tradisional Jawa Tengah terbukti meningkatkan motivasi belajar, kemampuan kosakata, pemahaman instruksi bahasa, serta literasi budaya siswa sekolah dasar. Kemudian setelah tujuan ada metode. Nah, di sini saya menggunakan studi literatur. Yang pertama kita mulai merancang judulnya mau apa, gimana metodenya. Nah, kan saya menggunakan studi literatur. Kita seterusnya analisis masalahnya itu apa, tentang ini tadi itu tergantung topik kalian mau apa ya. Kemudian setelah analisis masalah ada studi literaturnya tadi, kemudian menarik kesimpulan. Nah, itu metode dari studi literatur ya, teman-teman. Kemudian ada pembahasan dan hasil. Nah, kemudian ada hasil dan pembahasan. Nah, hasilnya itu pembahasannya pembelajaran bahasa Inggris yang diintegrasikan dengan permainan tradisional Jawa Tengah terbukti meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian di sini nanti teman-teman tambah elemen gambar ya, visualnya. Hasil dari permainan Jawa saya ini ada permainan engklek. Nah, engklek nanti permainnya kosakatanya itu angka dan preposisi, yaitu jam, tall number atau five. Kemudian ada permainan gobak sodor. Nah, gobak sodor ini kita dapat menginstruksi sederhana seperti run fast, don't let the pass. Kemudian ada permainan tarik tambang, itu menggunakan verbal aksi yaitu pull stronger. Nah, selanjutnya ada permainan ular tangga menggunakan ekspresi permainan go up, go down, you run. Kemudian ada kesimpulannya. Kesimpulannya itu integrasi permainan tradisional Jawa Tengah dalam pembelajaran bahasa Inggris itu dapat meningkatkan literasi budaya, mendukung penguasaan kosakata dan speaking. Yang ketiga, membangun karakter sosial dan kerjasama. Yang keempat, sejalan dengan SDG 4.7. Kemudian sangat direkomendasikan untuk guru dan pengembang kurikulum sebagai model pembelajaran inovatif dan kontekstual. Nah, itu tadi sedikit informasi membuat langkah-langkah peserta ilmiah menurut saya. Nah, jangan lupa peserta ilmiah ciri-cirinya ada judul, ada latar belakang, ada sumber informasi, ada tujuan penelitian, ada metode penelitiannya, ada hasil dan pembahasannya, juga kesimpulan. Mungkin dari saya cukup itu teman-teman. Bila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.